Yeay, welcome back to Movie Freak. Masih bareng gue, Adam Pratama, masih ngomongin soal film selama 1 jam ke depan. Tadi kita udah ngobrolin soal gimana sinema Indonesia itu menghadapi virus corona. Nggak perlu parno, nggak perlu panik, lo masih bisa kok menikmati film-film terbaru dan terbaik di bioskop atau dimanapun eksibisi itu berada ya. Cuman kalau misalkan lu tanya ke gue nih, kira-kira film yang paling prestis tuh minggu ini apa sih, Dam? Nah, ini jawabannya. Film dari Pixar yaitu Onward yang bakal kita bahas di segmen kali ini di main movie kita. Jadi Onward ini disutradarai oleh Dan Scanlon dan dibintangi oleh Chris Pratt dan juga Tom Holland. Nah, di sini diceritain kalau Chris Pratt dan juga Tom Holland itu berperan sebagai dua kakak beradik ya, si Elf ini. Dan mereka tuh ini kalau nggak punya ayah apa, yatim apa piatu ya, gue lupa lagi. Jadi mereka tuh nggak punya ayah. Dan akhirnya karena satu dan lain hal mereka dikasih hadiah sama emaknya. Habis itu hadiah tersebut ternyata bisa mengembalikan ayah mereka dalam waktu yang tertentu. Cuman sayangnya karena mereka belum jago-jago banget dalam menguasai mantra sihir untuk bisa mengembalikan ayah mereka, yang kembali ya baru segini doang gitu. Yang kembali itu cuma setengah badannya lagi belum balik. Nah, gimana caranya biar mereka bisa mendapatkan setengah badan ke atasnya? Nah, mereka harus menemukan sebuah permata yang ada di sini ya. Itu soal ceritanya Onward. Dan masuk ke reviewnya, menurut gue ini penting sekali ya kalau buat gue. Karena gini, Pixar itu tahun lalu lebih banyak bermain di film sequel ya kan, Incredibles, terus juga Incredibles yang paling sukses banget ya di film Pixar tahun lalu. Jadi udah kangen gue sama film-film orisinilnya Pixar tuh seperti apa lagi sih. Dan sekarang akhirnya mereka merilis satu film orisinil pertama kali setelah Coco di tahun 2017 lalu. Dan di sini gue mau ngeliat seperti apa Pixar membawakan film orisinilnya. Apakah masih bisa bikin kita nangis atau terharu atau bagaimana. Dan ternyata kalau ngomongin soal narasinya ya, menurut gue ini sangat mengawang ya. Mengawang dalam artian mereka tuh menciptakan dunia fantasi. Dunia yang benar-benar ada elf di situ, ada magic di situ, ada centaur, ada Pegasus, ada ada peri-peri gitu, ada minotaur segala macem. Itu menurut gue sangat high concept. Cuman uniknya di sini adalah walaupun mereka menampilkan dunia penuh magic dan fantasi, mereka menjadikan dunia itu sekarang kayak dunia kita aja. Lebih ke teknologi, lebih ke logika dan hal-hal seperti magicnya itu mulai ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Lu silahkan nonton filmnya daripada gue ruin your experience kan. Cuman di sini memang ada ada arc tertentu, nggak cuman dari karakternya tapi juga dari dunianya. Itu yang bikin gue penasaran sih di satu sisi. Apakah ini merupakan sebuah metafor dari dunia kita saat ini? Kalau misalkan dibanding-bandingin, sayangnya itu nggak terjadi. Gue nggak melihat secara real, secara kuat hal tersebut. Apakah ini memang merupakan metafor atau enggak? Kayaknya sih nggak terlalu terlihat. Cuman di sini memang kita bisa melihat kenapa si Onward itu memutuskan untuk bikin sebuah dunia fantasi. Kenapa? Karena salah satu konflik di dalam film ini adalah dua orang bocah elf yang mau bertemu dengan bapaknya. Nah, gimana caranya untuk bisa mewujudkan hal tersebut secara real, secara meyakinkan, yaitu dengan sihir. Dan kalau misalkan udah pakai sihir segala macem, kan ini film juga pasti buat anak-anak dong. Makanya mereka menciptakan dunia yang fit in sama sihir. Akhirnya dibikin dunia fantasi seperti itu. Jadi kita bisa paham lah kenapa dunia fantasinya Onward ini nggak ujuk-ujuk ada biar keren, nggak ujuk-ujuk ada biar biar mengingatkan kita sama ya you name it lah, Lord of the Ring atau apa segala macam. Tapi memang murni untuk kebutuhan ceritanya. Walaupun gue nggak melihat ada yang bisa ditarik
mengenai metafor dari dunia fantasi tersebut dengan dunia kita yang ada di real world-nya. Dan selain itu menurut gue sepanjang perjalanannya nanti di tahap konfrontasi ada satu bagian yang menurut gue kurang greget untuk bisa mengangkat konflik atau tensi dari film ini. Meskipun film tersebut juga memainkan beberapa konflik-konflik lainnya. Salah satu yang paling ngena adalah konflik tentang kakak adik ya, brotherhood. Tapi selain itu ya, gue ngerasa rada boring di tahap konfrontasi karena ada itu satu bagian tertentu yang gagal dalam meningkatkan eskalasi konflik seperti itu. Cuman di lain itu, film selalu bisa memberikan kekuatan di setiap bagian-bagian tearjerkernya. Dan mereka memanfaatkan konflik dari kakak adik ini secara baik untuk bisa menguras air mata kita gitu. Gue sempat tersembab ya di beberapa scene. Kenapa? Karena cerita atau arc yang dibangun di antara kedua karakter ini udah bagus sebenarnya. Yang satu dia itu orangnya pemalu, nggak percaya sama diri sendiri, nggak bisa, pokoknya dia negatif lah orangnya. Maksudnya negatif thinking mulu. Nah yang satu lagi ini bangor ya kan, ini wibu-wibu Yu-Gi-Oh nih biasanya kayak gini nih kan. Jadi dia tuh suka kabur dari rumah, terus juga fanatik terhadap satu hal. Dan ketika dua-duanya ini dilibatkan dalam sebuah perjalanan akan ada dinamika-dinamika kakak adik yang terjadi di film tersebut. Onward tahu mengenai hal itu, mereka tahu itu yang ingin diwujudkan, dan setiap hal itu diwujudkan di dalam naskah itu selalu bisa bikin lo terharu lah ya. Itu. Nah untuk sinematiknya gimana? Sinematiknya gue suka sih sebenarnya. Selain karena dunia fantasi yang ditampilkan, di sini juga kita bisa ngelihat beberapa magic kan. Nah, Onward kayaknya udah ngelis dulu sebelum mereka bikin filmnya. Kira-kira magic apa aja yang mesti gue keluarin nih? Misalkan magicnya magic menghilang. Terus sihir untuk levitasi. Terus juga sihir untuk attacking misalkan ya. Mereka ngelis dulu itu. Jadi ketika magicnya itu keluar, kita kayak oh iya harus ada yang kayak gini nih biar lengkap. Cuman ya namanya magic kan pasti ada alohomoranya gitu, kayak mantra-mantranya gitu. Menurut gue Onward itu ngawang banget di bagian tersebut sih, karena mantra-mantranya mungkin nggak langsung fit in sama kita yang penonton mature atau young adults, itu lebih ke anak-anak. Cuman inti dari perjalanan kedua orang ini menurut gue sangat bagus mengenai kakak adik. Terus juga dari sinematik animasinya juga mereka bisa menampilkan sihir-sihir tertentu secara baik, dan dikombinasikan dengan cerita yang ada di scene tersebut itu menjadi sesuatu yang wah seru nih. Maksudnya apa ya, lu tonton sendiri lah. Misalkan kayak gimana ya, kayak ada sihir melayang, bisa bikin kita tuh melayang. Nah nanti akan ada saatnya dimana salah satu karakter itu melayang, tapi di ceritanya itu akan ada sebuah konflik yang disebabkan oleh kebodohan karakter lainnya, misalkan kayak gitu. Itu yang bikin greget dari film ini. Dan pastinya kalau ngomongin soal film, itu nggak terlepas dari peranan seorang sutradara. Nah, Dan Scanlon, gue kasih tahu dia itu sebelumnya terkenal dengan film Monsters University. Jadi kalau misalkan lo lihat karakter-karakter di belakang gue ini, atau nanti di filmnya lo lihat, itu akan ada sedikit banyak yang mengingatkan kita terhadap film Monster University. Ada yang matanya satu lah, atau yang gampang ini deh si Barley. Barley-nya ini kalau misalkan gue lihat-lihat itu mirip sama si karakter yang ada di Monster University, tapi bukan yang bulat mata satu, yang satu lagi yang kayak raksasa, gue lupa lagi namanya siapa, yang berbulu itu. Mirip kalau misalkan lu lihat, perhatiin rahangnya, itu gue rasa sih mengingatkan kita banget. Apalagi dia juga sama-sama bertubuh besar kan. Jadi memang ada referensi-referensi yang diambil dari film-film yang disutradarai sebelumnya oleh Dan Scanlon. Nah, skor dari gue ini selalu bisa bikin gue nangis lah ya istilahnya. Tapi kedalaman ceritanya menurut gue nggak sedalam let's say Coco. Itu nggak sedalam itu. Jauh
nggak sedalam Koko. Jadi gue merasa ini adalah follow up yang bagus untuk kisah orisinil. Cuman gue agak menganggap ini ada kekurangannya. Ada satu lubang besar di dalam aspek naratifnya. Jadi gue kasih 7,5 dari 10. Nah kalau misalkan dari lo gimana nih Smart Viewers, langsung aja mention di Twitter kita di @moviefreakbtv atau di Instagram kita juga boleh.